perkenalkan nama saya Bella Trisia, Prodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang, semester 4. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang video trauma kepala berat. Nah, apa itu trauma kepala berat? Cedera kepala berat atau trauma kepala berat adalah istilah medis untuk mengategorikan kondisi yang parah pada cedera kepala. Tingkat kesadaran seseorang dinilai dengan memberikan skor melalui panduan dari Glasgow Coma Skala atau disebut dengan GCS dengan nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 15. Seseorang dikatakan mengalami cedera kepala berat bila memiliki GCS 8 ke bawah. Penilaian kesadaran berdasarkan GCS dilihat dari beberapa model penderita membuka mata, gerakan fisik yang dilakukan penderita, dan isi pembicara penderita. Cedera kepala berat. Tingkat cedera kepala berat didasarkan oleh beberapa faktor, antara lain sifat cedera dan kekuatan benturan. Beberapa kejadian umum yang menyebabkan cedera kepala berat meliputi yang pertama itu jatuh, cedera saat berolahraga, kecelakaan lalu lintas, dan kekerasan fisik. Gejala cedera kepala berat. Cedera kepala berat memiliki beragam gejala, mempengaruhi fisik maupun psikologi penderitanya. Gejala-gejala tersebut adalah sulit berbicara, memar dan bengkak di sekitar kedua mata atau di sekitar telinga, gangguan pada panca indera seperti kehilangan pendengaran, mengalami penglihatan ganda, muntah terus-menerus dan menyembur, keluar darah atau cairan bening dari telinga atau hidung, disorientasi atau tidak dapat mengenali waktu, tempat, dan orang, kejang, kehilangan kesadaran, dan amnesia. Sedangkan gejala cedera kepala berat pada anak adalah perubahan pola makan atau menyusui, rewel, murung, hilang ketertarikan pada aktivitas atau bermain, sulit berhenti menangis, kehilangan fokus, tampak mengantuk, dan kejang. Kepala berat. Sebagai langkah awal, dokter akan memastikan bahwa pasien dalam kondisi stabil yang dilihat dari pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Kemudian dokter akan menanyakan beberapa hal terkait gejala, kondisi, serta penyebab cedera kepala berat pada pasien jika pasien sadar, atau kepada orang yang mengantarkan pasien jika pasien tidak sadar. Dokter umumnya menggunakan Glasgow Coma Skala atau GCS untuk mengidentifikasi tingkat keparahan cedera kepala. Nilai skala dimulai dari angka 3 hingga 15 dan ditentukan berdasarkan 3 kategori, yaitu respon verbal, pergerakan fisik, kemudahan membuka mata. Setiap nilai dalam kategori pemeriksaan dijumlahkan hingga menghasilkan total nilai. Berdasarkan total nilai ini, cedera kepala diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, cedera kepala berat. Skala 15 nilai tertinggi menunjukkan bahwa pasien dalam keadaan sadar seutuhnya dan membuka mata secara spontan, berbicara dan menerima instruksi, sementara nilai skala 3 menunjukkan pasien dalam keadaan koma. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa tes pencitraan untuk memastikan kondisi yang dialami pasien, meliputi CT scan untuk mendapatkan gambaran tulang yang patah secara cepat dan mendeteksi kemungkinan pendarahan di otak, pembekuan darah jaringan otak yang memar, atau pembekakan jaringan otak. MRI untuk mendapatkan gambaran otak secara detail. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelah kondisi pasien stabil. Adapun pengobatan cedera kepala berat, umumnya penderita cedera kepala berat menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit untuk menurunkan risiko komplikasi. Beberapa tujuan tahapan pengobatan cedera kepala berat meliputi penanganan awal. Dokter biasanya melakukan beberapa tindakan seperti memeriksa pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah, dan melakukan resusitasi jantung paru CVR, yaitu dengan menekan dada dari luar dan memberikan bantuan pernapasan ketika pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Menstabilkan leher dan tulang punggung dengan penyangga leher atau penyangga tulang punggung. Memberikan cairan infus untuk mencegah syok hipolemik akibat pendarahan. Menghentikan pendarahan, menghambat tulang yang retak atau patah. Bila terjadi nyeri sangat hebat, dokter dapat memberikan obat
pereda nyeri. Dokter akan membuat sebuah lubang di tulang tengkorak sehingga terbuat akses ke dalam otak. Dokter akan mengeluarkan gumpalan darah yang mungkin terbentuk dan memperbaiki pembuluh darah di otak yang rusak. Setelah pendarahan di otak berhenti, potongan tulang tengkorak akan ditempatkan kembali di posisi semula dan ditempelkan kembali dengan murbahan logam. Penanganan patah tulang tenggorokan, cedera kepala berat terkadang disertai dengan patah tulang tengkorak. Kondisi ini berbahaya karena dapat meningkatkan risiko infeksi bakteri dan meningkatkan tekanan pada otak. Dokter mungkin akan melakukan beberapa tindakan seperti memberikan antibiotik jika terjadi patah tulang terbuka untuk mencegah infeksi, melakukan tindakan operasi jika tulang menekan otak. Namun sebagai besar, patah tulang tenggorok dapat pulih dengan sendirinya. Proses penyembuhan biasanya berlangsung sekitar 5-10 bulan. Cedera kepala berat. Cedera kepala berat dapat berakibat fatal dan menyebabkan komplikasi serius. Karena itu, penderita cedera kepala berat harus menjalani perawatan intensif selama di rumah sakit. Beberapa komplikasi cedera kepala yang mungkin terjadi antara lain adalah infeksi, gangguan kesadaran, gejala pasca gagal otak. Cedera otak. Cedera kepala berat dapat menyebabkan cedera dan kerusakan otak. Otak yang mengalami cedera atau kerusakan dapat menimbulkan gangguan lain seperti meningkatnya resiko epilepsi, keseimbangan tergantung dan hilangnya koordinasi, berkurangnya produksi hormon, disfungsi indera pengecap dan penciuman, kesulitan berpikir, memproses informasi dan memecahkan masalah, perubahan perilaku dan emosional. Pencegahan cedera kepala berat. Cedera kepala berat cenderung terjadi secara tiba-tiba, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko cedera kepala berat. Hal-hal tersebut meliputi gunakan perlengkapan yang aman ketika beraktivitas atau berolahraga. Pastikan rumah terbebas dari benda berbahaya yang dapat menyebabkan jatuh seperti barang yang berserakan di lantai atau karpet yang licin. Pastikan rumah aman untuk anak-anak dan pastikan jendela atau balkon tidak terjangkau oleh anak-anak. Selalu gunakan helm ketika mengendarai motor dan pasanglah selalu sabuk pengaman ketika mengendarai mobil. Dan yang pastinya kita harus selalu menjaga diri kita, mengawasi diri kita, semoga terhindar dari kecelakaan apapun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.